Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan bil ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran ya, berbasis tafsir tematik. Pada kesempatan kali ini kita masih terus menelusuri, kita mempelajari terkait ayat-ayat Al-Quran, yaitu seputar yanida, yaitu ya ayuhan nas ya. Ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Telah kita mempelajari dua ayat induk yanida ya ayuhanas pada surah Al-Baqarah ayat 21, kemudian juga pada surah Al-Baqarah ayat 168 dan turunannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, mengkaji yaitu yanida ya ayuhanas pada surah An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu semua kepada Rabb kamu yang telah menjadikan kamu min nafsin wahidah, dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam
Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakannya. Setelah Nabi Adam itu Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam alaihissalam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian dari keduanya berkembang biaklah ya, yaitu keturunan-keturunan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Sampai saat ini dari dua manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Kalau tidak salah sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. 1,7 miliar muslim, sisanya non muslim. Nah, melalui ayat ini juga kembali diingatkan, ittaqu, bertakwalah kamu rabbakum, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabba, ya rabbakum itu yang telah mendidik kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita, yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua, khususnya melalui ayat-ayat kitabiah dan ayat-ayat kauniyahnya yang terhampar luas di muka bumi ini sebagai renungan buat kita dalam rangka tadabbur, dalam rangka tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya adalah memelihara diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak takwa adalah setiap saat, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diberikan informasi ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana zikir Rasulullah? Jawabnya, kullu ahya, seluruh hidup Rasulullah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita, sebenarnya ada sebuah konsep yang sangat sederhana. Percaya atau tidak percaya, tetapi tentunya perlu kita coba bagaimana agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan rangkaian-rangkaian tuntunan-tuntunan, mengikuti aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya kita beribadah kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah. Kemudian kita pun ya, dari pekerjaan-pekerjaan kita pastikan dengan cara halalan thayyibah tadi ya. Maka konsep berikutnya adalah agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, maka setiap saat, setiap detik kita akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya sangat sederhana. Di samping tentunya untuk supaya kita dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, konsepnya ada sederhana, bagaimana agar sekali duduk kita ya, setelah salat 2 rakaat misalkan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapkan diulang-ulang minimal. Nah ini konsepnya, minimal 1000 kali sekali duduk. Minimal 1000 kali sekali duduk kita beristighfar kepada Allah sambil kita renungkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terdahulu, sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Terus ya, sekali duduk perlu kita coba tentunya ya, karena salah satu orang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memperbanyak membaca istighfar. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita yang sama-sama kita mampu, yang sama-sama kita ketahui. Ada sebuah riwayat ya, Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku selalu memohon ampunan, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini salah satu dalilnya.
Dan bertebaran dalam kitab suci Al-Quran juga Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba konsep ini coba kita praktekkan. Misalkan nanti malam, kebetulan nanti malam Jumat misalkan itu, coba kita istighfar, apakah pada maghrib atau pada isya misalkan, atau tengah malam. Oh ternyata baru sampai 100 kali istighfar kita sudah terlelap tidur. Silakan tidur lelap. Kemudian besok malamnya kita coba lagi, dapat 200 kali istighfarnya, tidur lelap lagi. Silakan tidur lelap lagi. Besok malamnya kita coba lagi. Ternyata baru sampai 300 sudah tertidur. Alhamdulillah. Jadi tanpa minum pel tidur kita bisa tidur nyenyak. Besok malamnya nanti 400 sudah tidur nyenyak. Nah, nanti insya Allah suatu saat ketika dapat 1000 kali, maka insya Allah dengan izin Allah zikir qalbi kita akan aktif, sehingga dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, kita selalu terhubung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah konsep hasil riset ya, hasil penelitian yang tentunya tidak ada publikasinya, tetapi memulai penyampaian ini ya, mungkin pemirsa RTP bisa mencobanya, karena istighfar itu sangat luar biasa, istighfar itu sangat istimewa. Bahkan suatu saat pernah saya menyampaikan pada sebuah pengajian, kemudian di antara ibu-ibu ini ada yang diberikan hadiah sama menantunya sebuah berlian yang mahal tentunya ya. Suatu saat itu hilang berliannya itu. Kemudian kebetulan ibu ini ingat saya, maksudnya ingat yang disampaikan saya, maka ibu ini ambil air wudhu, sholat, kemudian beristighfar. Ternyata ketemunya di apa? Ketemunya di depan rumah ketika mengoret ya. Ngoret itu pakai cangkul kecil. Itu di situ ketemu berliannya itu. Ini salah satu contoh kasus ya, di samping kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kedamaian ya, ternyata dengan istighfar Allah memberikan kemudahan ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Selamat mencoba tentunya ya para pemirsa RTV ya, perbanyak istighfar ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini memberikan penjelasan secara rinci tentang asal-usul kejadian manusia ya. Allah ciptakan kamu semua sekarang yang sudah sekian miliar itu min nafsi wahidah ya, dari diri yang satu. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah juga menciptakan istri Nabi Adam, yaitu kita kenal dengan Siti Hawa. Nah dari kedua ini ya, mendapatkan keturunan ini informasi daripada kitab suci Al-Quran yang sekaligus sebenarnya itu memberikan pelajaran buat kita agar kita mampu merenungkan pribadi kita masing-masing saat ini. Kenapa? Karena menurut informasi di belahan dunia ini ya, ada di beberapa negara masih terjadi perang, masih terjadi pembunuhan ya. Masih terjadi penyimpangan lainnya itu. Nah melalui ayat ini sebenarnya itu memberikan nasihat kembali buat kita semua agar kita bersatu padu, agar kita bersama-sama ya di dalam membentuk sebuah komunitas ya, muslim yang baik, muslim yang penuh dengan kedamaian, muslim dengan penuh kerukunan. Apalagi kita diikat dengan sebuah kebersamaan, yaitu dengan melaksanakan ibadah salat berjamaah misalkan di sebuah masjid ya, terikat. Cuma ikatannya harus kita tingkatkan ya. Bagaimana agar kita tumbuh berkembang persatuan dan kesatuan umat Islam. Oleh sebab itu tentunya sebuah konsep yang saat ini memang belum banyak diterapkan, hanya baru beberapa masjid misalkan yang kita kenal ya,
sedikit oh kita riset kita ke Jogokarian ya, Yogyakarta misalkan itu. Karena itu salah satu contoh masjid yang sangat luar biasa ya. Dari situ masjidnya makmur, kemudian masyarakat juga ternyata mendapatkan kesejahteraan itu. Nah, ini kan baik tentunya untuk dicontohkan ke masjid-masjid yang lainnya. Termasuk misalkan dengan adanya DMI, Dewan Masjid Indonesia, itu kan salah satu upaya untuk mempersatukan umat Islam. Ya tentunya anggotanya juga, pengurusnya juga jangan sampai tadi ya tidak akur, jangan sampai terpecah belah ya. Karena hawa-hawa nafsu, tetapi jadikanlah misalkan DMI ini sebuah solusi untuk mengatasi berbagai macam problemnya umat Islam. Sampai saat ini tentunya karena kurangnya persatuan umat Islam, termasuk yang di bawah DMI gitu, masih kita terlihat ya sebuah keprihatinan kita, yaitu apa? Serokan ikan masuk jalan-jalan ya, sepanjang jalan misalkan ya, dari arah Gandul menuju Parung Bingung itu berapa ya, berapa serokan-serokan ikan yang masuk tengah jalan, yaitu untuk membangun masjid dengan serokan ikan. Seharusnya kalau ada persatuan umat Islam yang baik ya, tidak terjadi seperti itu, yaitu bersatunya antara DKM, ikan bersama ya, kita patungan untuk membangun masjid ya. Karena pada prinsip dasar itu bukan untuk kebanggaan membangun masjid dengan bangunan yang mewah, yang megah, tetapi persatuan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang kedua yang harus kita terapkan dalam konsep ya, memahami ayat ini untuk persatuan umat Islam, setiap selesai jamaah itu ya, setelah berzikir berdoa bersama, kita kumpul sejenak, kita pikirkan umat, kita bicarakan apa keluhan yang oleh umat Islam khususnya, kemudian kita cari solusinya, karena yakin ya Allah akan memberikan jaminan ya, akan tetap terjadi kemakmuran masjid. Kenapa? Allah akan kirim orang-orang yang agniya, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kaya hati, terutama yang untuk mengulurkan sebagian hartanya untuk memakmurkan masjid. Itu pasti ya. Apalagi misalkan masjidnya cukup besar, jamaahnya banyak, itu kita bicarakan, kita renungkan. Kenapa? Karena diingatkan lagi, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata takwanya itu diulang 2 kali. Itu menunjukkan keseriusan perhatian kita harus benar-benar kita renungkan kembali agar apa? Agar mampu menciptakan ya, kebersamaan di dalam sebuah keluarga, sebuah masyarakat, yaitu berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat surah An-Nisa ayat pertama ini ya, menjadi bahan renungan buat kita semua, bagaimana tadi agar kita itu memahami, menyadari bahwa kita semua adalah dari turunan yang sama, itu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, keturunan orang-orang yang baik, keturunan seorang nabi. Oleh sebab itu menjadi renungan buat kita, menjadi nasihat buat kita, bagaimana agar kita pun menjadi orang-orang yang baik, karena kita termasuk keturunan orang yang baik. Ini nasihat yang sangat penting. Kemudian untuk menjadi orang yang baik itu kita harus mampu benar-benar menjaga kerukunan di antara kita, khususnya tentunya muslim ya. Bagaimana agar kita hidup damai, bagaimana agar hidup kita tentram, bagaimana agar kita mampu menciptakan kesejahteraan ya, secara luas. Karena penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat itu adalah penyakit yang utama adalah egois ya, penyakit keserakahan. Termasuk contoh sederhana yang terjadi sekarang, tiba-tiba minyak goreng hilang ya. Kenapa? Karena ada seseorang yang memang serakah
ingin mengambil untung yang sebesar-besarnya, ditimbun dulu. Ini adalah penyakit yang kronis tentunya. Tidak berpikir, padahal harus berpikir itu tadi, bagaimana kebersamaan kita, bagaimana agar terciptanya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan kesejahteraan. Kita tulus saling berbagi, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini beberapa poin penting. Kenapa? Karena ayat ini ditutup innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi, Maha teliti semua catatan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, semua tercatat dengan rapi. Oleh sebab itu tentunya menjadi sebuah nasihat buat kita. Kita renungkan panggilan melalui ayat 1 surah An-Nisa ini, termasuk Allah perintahkan bertakwa ini 2 kali diulang, menunjukkan bahwa hidup ini serius, hidup ini sungguh-sungguh, hidup ini harus betul-betul kita hati-hati bagaimana agar kita mampu menjaga diri kita, ya, mampu menjaga keluarga kita, mampu menjaga masyarakat bangsa Indonesia khususnya, agar kita selalu terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga menjaga persatuan, kebersamaan, agar benar-benar khususnya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur, menjadi bangsa yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan berupaya tentunya masyarakatnya menjadi masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan. Maka konsepnya kembali kita kembalikan kepada konsep Islam, kepada konsep kitab suci Al-Quran. Betapapun harta yang banyak kita, yang Allah berikan kepada kita, tetapi ketika harta tersebut tidak disalurkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tentunya betapapun banyaknya tidak akan bermanfaat. Oleh sebab itu tentunya kalau kita mencontoh Nabi Ibrahim AS, mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, mencontoh Abu Bakar Siddiq dan sahabat lainnya, selalu mendarmakan sebagian hartanya karena meyakini bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang paling utama. Oleh sebab itu tentunya bagi pemirsa RTP yang mempunyai harta yang banyak, maka segeralah untuk mendermakannya sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Barangkali ibadah kita masih terukur, masih minim, nah dengan mendermakan hartanya itu akan membantu kehidupan akhirat kita lebih baik, termasuk tentunya ya kehidupan di dunia ini. Khususnya para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai rujukan ayat ini surah An-Nisa ayat 1 ya, untuk memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi sebuah nasihat bahwa kita itu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pastikan kita pun menjadi orang-orang yang baik. Juga kita jagalah ya kebersamaan kita, khususnya dalam membina rumah tangga kita masing-masing. Kemudian kita wariskan melalui RT RW kita, sehingga tercipta ya sebuah masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga dalam menempuh hidup ini yang sebentar, yang sementara itu, kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan kelak kita berharap ketika Allah memanggil kita, Allah memberikan curahan rahmatnya, ampunannya, maghfirah, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya dan mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.